Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama. Ada informasi Prayogo Pangestu yang ingin mencaplok emiten milik Hapsoro. Ya, konglomerat Prayogo Pangestu kembali menjadi sorotan pasar modal. Emiten yang terafiliasi dengan grup bisnisnya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan mengumumkan tengah melakukan negosiasi pengambil alihan PT Singaraja Putra Tbk atau SINI, emiten yang dikenal berada dalam kelompok usaha Hapsoro. Dalam keterbukaan informasi, manajemen Cuan menyampaikan bahwa perseroan melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada dan afiliasinya telah menguasai 19,99% saham SINI secara tidak langsung. Saat ini Cuan tengah bernegosiasi dengan pemegang saham pengendali SINI untuk membahas mekanisme, harga, serta waktu penyelesaian transaksi. Apabila negosiasi tersebut berujung kesepakatan dan seluruh persyaratan terpenuhi, Cuan dan atau afiliasinya ditargetkan akan menguasai sedikitnya 51% saham SINI sekaligus mengambil alih kendali manajemen. Dengan demikian, Cuan akan resmi menjadi pengendali baru emiten tersebut. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada Korea Daesang Holdings ingin mencaplok emiten RI. Ya, emiten pangan PT Estika Tata Tiara Tbk atau BIF mendadak menjadi sorotan pelaku pasar setelah mencuatnya kabar ketertarikan serius dari Daesang Holdings, raksasa industri makanan asal Korea Selatan terhadap prospek pertumbuhan perseroan. Minat tersebut dinilai tidak lepas dari transformasi bisnis BIF yang kian agresif, terutama melalui keterlibatan dalam program makan bergizi gratis atau MBG, serta ekspansi terintegrasi di sektor protein hewan nasional. Sumber pasar menyebutkan dalam sikap global atau dalam lanskap global yang tengah mengarah pada konsolidasi sektor pangan, BIF muncul sebagai salah satu target menarik berkat kombinasi akses pasar domestik yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, serta potensi skala ekonomi jangka panjang. Seiring perluasan cakupan MBG secara nasional, kapasitas produksi dan distribusi BIF diproyeksikan ikut meningkat, memperkuat posisi perseroan sebagai pemain kunci protein nasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen BIF maupun Daesang Holdings terkait rencana akuisisi. Meski demikian, pasar menilai arah cerita BIF sudah jelas. Emiten protein yang diuntungkan kebijakan negara bertumbuh agresif dan kini masuk radar pemain global. Ya pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya, ada usulan kenaikan gaji PNS. Ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menyambangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Senin 29 Desember. Rini datang bersama dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Purwadi Arianto. Rini pun mengungkapkan usulan kenaikan gaji ASN juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Rencana kenaikan gaji ASN sudah tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah atau RKP 2025 yang diteken Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025. Dalam belai tersebut tertulis kenaikan gaji akan dilakukan untuk ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Rini menyampaikan dukungannya untuk kebijakan tersebut, hanya saja keputusan untuk menaikkan gaji ASN perlu mempertimbangkan kesiapan fiskal negara. Oleh karena itu ia belum dapat memastikan apakah kebijakan ini dapat diterapkan di 2026 atau tidak. Purbaya sebelumnya telah buka suara soal kenaikan gaji ASN di tahun depan. Menurutnya hal ini masih dalam proses diskusi. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada 20 desa yang hilang dari dampak banjir bandang Sumatera. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada 22 desa yang hilang pasca bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Salah satu wilayah yang paling banyak kehilangan desa adalah Provinsi Aceh. Hal ini diungkapkan Tito saat konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pasca bencana jelang akhir tahun oleh beberapa menteri di lapangan udara Halim Perdana Kusuma Senin 29 Desember. Tito awalnya menjelaskan akan mengirimkan pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN sebanyak 1.054 personel mulai 3 Januari 2026. Mereka akan bekerja di daerah paling terdampak yaitu di Aceh Tamiang dan Aceh Utara untuk menangani persoalan dokumen kependudukan.
Tito juga menjelaskan bahwa ada 1.580 kantor desa di 3 provinsi yang terdampak, sebanyak 1.455 di Aceh, 93 di Sumatera Utara, dan 32 di Sumatera Barat. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri akan berupaya menghidupkan kembali kantor pemerintahan di daerah termasuk di desa. Sehingga personel IPDN dan pengasuhnya yang dikirim akan membantu tugas administrasi pemerintahan yang akan dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengatakan bahwa situasi bencana ini mengubah kondisi pemerintahan karena ada desa yang hilang beserta infrastruktur pendukungnya. Untuk itu ia mengeluarkan surat edaran baru untuk penyusunan kembali APBD yang sudah sempat disahkan pada masa sebelum terjadi bencana.